Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 26 Oktober tahun 2022. Waktu begitu cepat, minggu depan sudah bukan bulan November. Minggu depan sudah bukan bulan Oktober maksud saya. Minggu depan bulan November Bapak Ibu ya. Jadi ini Rabu yang terakhir karena Rabu depan sudah bulan November. Itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Nantiasa saya tidak pernah bosan mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua, melekatlah dengan Tuhan Yesus. Melekatlah pada gunung batu yang teguh. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang mengenal Tuhan tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan itu bisa dikatakan orang fasik. Ya, karena orang fasik itu berarti hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya melawan sama Tuhan. Seperti istri Ayub, itu saya katakan orang fasik itu. Masa Tuhan suruh kutuki? Berarti hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik. Orang fasik itu menasihatin jauh dari Tuhan. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nasihat orang fasik hidup di dalam dosa. Itu orang fasik. Yang tidak berjalan jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh itu orang yang selalu mengeluh terus ngomel melulu. Seperti istri Ayub itu pencemooh, saudara. Seperti Yudas Iskariot pencemooh. Tapi bagi kita semua mari menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita makin hari makin jauh dari dosa. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dalam Sakaria 4 ayat 6. Bukan dengan kuat gagah manusia, tapi dengan roh-Mu ya Tuhan. Sebab di dunia ini penuh dengan roh iblis, saudara. Kita mengenal 3 roh ya. Roh Tuhan, ya. Kita sendiri punya roh dan juga roh iblis. Baca di dalam Efesus 6 ayat 12. Ada roh-roh jadi udara. Pantesan banyak orang ribut, ya, saling bunuh, ya, hatinya jahat. Yudas Iskariot contoh itu. Bisa membunuh Yesus, mengkhianati Yesus karena gara-gara roh iblis masuk. Soal baca di Lukas 22 ayat 3. Lukas 22 ayat 3 dan 4. Ya. Terus Yohanes 13 ayat 2. Roh iblis masuk ke dalam hati Yudas. Roh iblis. Oleh itu mari hati kita nih harus diisi dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata dalam Mazmur 51. Saya mau baca Mazmur 51 ayat yang 12-13. Ayat 12-13. Jadikan hatiku tahir ya Allah. Hati itu roh. Supaya diisi dengan firman Tuhan menjadi tahir. Perbaruilah batinku dengan roh yang teguh, roh kudus. Terus ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Rohmu yang kudus. Roh kudus jangan sampai diambil. Tapi mari kita diminta dipimpin roh kudus. Seperti di dalam Galatia pasal 5. Saudara, saya mau baca lagi. Galatia pasal 5 dikatakan ayat 16. Ya. Mazmurku ialah hiduplah oleh roh. R besar ini. Ya. Maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Kalau kita tidak roh kudus nurutin daging melulu, saudara. Ya, di ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh Tuhan ini, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Sebagai anak Tuhan, saya hidup dipimpin roh kudus. Buktinya nyata, saya senantiasa memberitakan firman Tuhan. Dan hidup menurut firman Tuhan taat. Jauh dari dosa, tapi dekat Tuhan. Sehingga hidup kita makin hari menjadi perkenanan Tuhan. Minta senantiasa dipimpin Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kau pada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya. Agar ku tidak
tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya, setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, amin, haleluya, segala kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Tuhan, sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan,
ampuni segala dosa kami, segala salah, hilaf kami Bapa. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita pagi ini diberikan kesehatan dan hidup sehat ini untuk Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ayub pasal 15 ayat 1 sampai 35, yaitu dengan tema orang fasik melenggetar sepanjang hidupnya. Nggak ada tenang, saudara. Orang jauh dari Tuhan hancur hidupnya. Kata firman Tuhan, diterkutuk kepada orang yang tidak mencintai Tuhan. Mari saya mau baca Ayub 15 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa hatimu menyala-nyala? Sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang keji dan bejat yang menghirup kecurangannya seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan. Jadi apa yang kau diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menenggelam sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Para mas damai ia didatangi perusak. Ia tidak dipercaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Ia menggagainya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menentang yang Maha Kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak akan berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang-orang makan suap. Ayat 35 yang terakhir. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua hamba-hamba Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita mau pegang janji firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Kalau saya lihat di sini
Ayub ini diberikan nasihat, saudara. Dari ayat 1 sampai 19 ada 2. Dari ayat 1 sampai 19 dan 20 sampai 35. Ayat 1 sampai 19 ini orang teman itu menganjurin si Ayub supaya Ayub tuh jangan berani sama Tuhan, akhirnya jangan sampai menjadi orang fasik. Jadi diomelin sama orang Elifas ini, orang teman ini, karena kesalahan Ayub juga, saudara. Ayub ini berarti mulutnya juga suka ngomong kemana-kemana. Curhatnya itu mungkin kebablasan, saudara. Sebetulnya kalau bagi anak Tuhan apabila menghadapi pencobaan, cukup bicara kepada hamba Tuhan. Nomor 1, bicara sama Tuhan. Kepada hamba Tuhan pun harus pilih-pilih. Jangan sampai nanti hamba Tuhan bocor kepada mana-mana. Akhirnya apa? Tidak bagus, saudara. Ini Ayub bocor sana sini sehingga kedengaran sama Elifas. Sehingga orang Elifas termasuk teman-teman yang lain. Banyak Ayub itu dibicarakan orang. Jadi banyak itu jadi gosip saudara Ayub ini. Oleh itu tapi puji Tuhan, sehingga kita bisa belajar supaya jangan sampai Ayub itu ngomel-ngomel melulu, jangan sampai menjadi orang fasik. Kalau orang fasik ternyata di ayat 20 sampai 35 ini bukti orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang ada 25, saudara. Adalah orang yang mengedangkan tangannya melawan Tuhan dan berani menantang yang kuasa. Ini orang fasik. Oleh karena itu mari kita belajar melalui firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Lebih bagus sudah diam. Makanya orang Elifas tuh nganjurin si Ayub tuh, jangan begitu. Apakah orang yang mempunyai hikmat di ayat 1, ayat 2, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong? Kalau Ayub mengaku orang berhikmat, masa pengetahuan kosong? Jadi dinilai omongannya Ayub itu ngawur. Seperti kemarin saya bacakan di mengaku di hadapan Tuhan, dia benar. Ya ngaku kan dia benar, tidak berani melawan sama Tuhan. Ngaku dirinya paling benar. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi di ayat 17. Dan dia berani melawan Tuhan. Ya, saudara. Oleh itu kita takut sama Tuhan. Lebih bagus apa, saudara? Lebih bagus rendah hati. Sudah saya katakan. Lebih bagusnya rendah hati. Takut sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sehingga jangan sampai kita bisa terjadi loh. Banyak orang murtad itu tidak kuat menghadapi cobaan. Di dunia ini memang akibat dari dosa. Akibat dari kesalahan kita nih. Banyak tergelincir apa, saudara? Pintu kasih karunia tertutup. Dan membuka pintu buat iblis. Seperti saya katakan. Jangan sampai pagar ilahi itu dilepas, saudara. Waktu jangan main-main dengan dosa. Kalau kita minta sama Tuhan, hubungan kita sehat dengan Tuhan. Kalau kita punya problem, punya persoalan, lebih bagus kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, berani melawan Tuhan. Makanya Ayub tadi dikatakan dalam kitab Ayub, jangan sampai kamu seperti orang fasik, membenci Tuhan, melawan Tuhan. Akhirnya binasa, saudara. Waktu kita takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Lebih bagus Tuhan minta pimpinan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setia pari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Rohmu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada. Amin. Haleluya. Segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat. Amin. Haleluya. Mengikuti jalanmu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah namamu. Haleluya. Ku beri syukur dalam. Amin. Haleluya. Simfoni indah. Amin. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah namamu. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ikuti firman Tuhan supaya jangan sampai kita bersungut-sungut. Jangan melawan Tuhan, tapi rendah hati, datang kepada Yesus, berdoa, nangis kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan, dan Tuhan menyertai kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.